Rata-rata semua Cina kok kalau sapi perah. Rata-rata hanya tertentu yang udah ya, kita mulai ya dek. Nanti keburu hujan. Oke. Terima kasih adik-adik, ada peserta live-in dari SMA Metodis di Rembulan Merapi Farm. Perkenalkan, nama saya Retno, nanti akan menjelaskan adik-adik terkait dengan apa peternakan sapi perah itu. Nah, saya akan bercerita sedikit sejarah sapi perah ini masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya sapi perah ini bukan asli dari Indonesia adik-adik. Mereka atau sapi-sapi ini bisa dipelihara di Indonesia itu karena dia dibawa oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Di kotak kedua sih. Bukannya di yang ini ya menurut gua. Di kotak kedua ya, di kotak dua. Dari Indonesia itu biasa minum susu di negaranya. Nah, tapi susah, Jo. Nah, begitu tinggal di Indonesia dia mau minum susu itu nggak ada. Adanya susu kerbau. Iya. Tapi susu kerbau bukannya buat bikin kayak mozzarella. Bisa untuk itu, cuman kan produktivitasnya nggak. Silakan Jo kalau mau Jo. Panjang-panjangkan. Dari Belanda membawa saat itu, khususnya di Yogyakarta, itu pertama kali dibawa itu oleh Belanda dipelihara di daerah Kaliurang. Nah, makanya kenapa sapi perah ini khususnya di daerah Yogyakarta adanya hanya di kaki Merapi sisi timur di daerah Sleman Cangkringan itu karena awal mula juga ditempatkan di sini. Dan kenapa harus di sini, karena sapi perah ini ada suhu yang suhu ideal untuk mereka tinggal karena pengaruhnya nanti di produktivitas susunya. Begitu. Jadi kalau di hawa panas di suhu yang panas kita akan stres dan produktivitasnya tidak maksimal. Nah, kemudian setelah kita berbicara sejarah nih, nah sapi perah itu biasa orang menyebut adalah FH, jenisnya FH atau Friesian Holstein. Nah, ciri utama sapi FH itu biasanya warnanya hitam putih, nah atau dominan putih atau dominan hitam, ini jenis sapi FH. Tetapi di sini itu ada beberapa jenis yang berbeda, tidak hanya hitam putih karena kita untuk memperbaiki kualitas susu yang dihasilkan dari farm ini. Nah, contohnya di sebelah utara itu ada 3 sapi namanya Lala Lulu Lili. Lala Lulu. Nah, sapi Jersey. Sapi Jersey ini berbeda dengan sapi FH secara ciri khas utamanya. Dari warna kulitnya berbeda, kemudian besarnya berbeda, besar tubuhnya berbeda seperti itu. Dan dia secara kualitas susunya lebih baik dan cocok untuk produk olahan keju. Karena fatnya lebih tinggi. Jadi dalam nutrisi susu itu sebenarnya ada 2 komposisi nutrisi yang bisa dinilai. Yang pertama adalah fat. Fat, kemudian SNF, solid non fat. Nah, kalau fat itu dia dihasilkan dari kualitas hijauan yang diberikan oleh sapi. Kemudian solid non fat itu dihasilkan dari kualitas konsentrat yang diberikan oleh sapi. Nah, idealnya konsentrat yang diberikan oleh sapi itu protein kasarnya itu sekitar 18 sampai 20%. Jadi energinya harus tinggi. Beda kalau sapi potong. Kalau sapi potong itu harus berkarbohidrat karena dia mengejar dagingnya. Ini namanya Nami. Nami ini umurnya rambutnya oranye, Bu. 4 tahun ya. Apa enggak? Dia sudah beranak sekitar 3 kali. Ini sudah selesai perah, nanti dia tinggal makan hijauan. Karena sapi perah ini kenapa jam segini mereka masih santai-santai, karena sebelum diperah itu harus mandi, pagi sore mandi. Setelah makan konsentrat, mandi, diperah, baru makan hijauan. Tapi pagi sore mandi, siapa nggak mandi tadi? Aku mandi kok. Nah, kemudian berpindah di sini, ini ada Helen Ozina. Ini adalah jenis sapi darah. Apa itu disebut kenapa disebut sapi darah? Nah, sapi darah ini adalah sapi yang belum pernah beranak. Jadi sapi yang belum pernah berproduksi susu. Kenapa? Karena umurnya masih sekitar di atas 1 tahun sampai sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, idealnya sapi perah itu dia beranak itu di usia 2 tahun lebih. Karena 12 bulan dia dikawinkan, 9 bulan dia bunting baru beranak. Hitungannya masih calf gitu ya? Ya? Hitungannya calf gitu ya? Iya. Nah, ini yang tidur ini merah ini namanya Mega.
Megawati. Mega. Tiga Megawati. Nah, Mega ini induknya sih itu Roger. Tadi yang Kak bilang sapi yang bobotnya paling besar di sini adalah ini. Namanya Roger. Kemarin perkiraan bobot hidup ketika Hormat. kemarin pakai pita atau animeter, kemudian ada penggaris yang khusus untuk menghitung bobot sapi. Dia bobotnya kisaran antara 960 kilo. Nah, Kalau dibandingin sama yang lain, badannya emang lebih gede sih. iya karena dia pejantan. Yang lainnya bejantan. Oh yang lain cewek. Iya. Dia pejantan, umur dia itu di umur 3 tahun. 3 Buatnya tahun. ada kasih tahu. Nah, kalian tahu nggak ini harganya berapa? Nah, 1,2 miliar. 55.000 kali 960 kilo. Nah, rata-rata segitulah harganya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 3 tahun. 3 tahun lebih ya. Udah, itu nanti untuk dikorbankan. Nah, tadi kita cerita sama sapi yang paling galak nih, dia sapi yang paling galak. Ah iya ada tanduknya ini. Ada tanduknya, dia dikasih nama Kak Ros. Dikasih nama Kak Ros karena dia paling galak di sini. Ya, dia bisa loh. Dia ada yang berdiri nih di sebelahnya itu langsung. Ayo berdiri, Jaswin. Terjatuh. Nah, ini makanya kita nggak boleh dia dipegang karena nanti takutnya. Oh berarti 54 juta yang tadi ya Bu? 54,5 lah kurang. Saran lah segitu. Iya. Nah, ini Kak Ros. Nah, itu kenapa dia disebut dikasih nama mata hantu karena nih matanya kan ada hitam-hitamnya seperti burung hantu, makanya dikasih nama mata hantu seperti ini. Ini paling galak. Gitu. Dia mainkan tanduknya. Jadi kalau nggak siap ya nanti akhirnya berbahaya. gitu. Ini guys yang paling mana? Galak nama Ayo. Satu HP gua. Iya bukan HP gua. aman. Nah, seperti itu. Awas turun licin ya. Kita mau lihat nih pengolahan biogas. Awas licin. Hati-hati, nanti terpeleset. Nah, kita bercerita terkait dengan pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah di sini, kenapa desain kandangnya itu kotoran langsung mengalir ke sini, kemiringannya seperti ini. Nah, sebagian dari limbah, awas ya, hati-hati terpleset, hati-hati. Nah, sebagian kita olah untuk menjadi biogas, tetapi sebagian kita langsung alirkan ke lahan rumput. Kenapa? Biar jadi buat pupuk. Buat pupuk di lahan rumput. Nah, kenapa ini terbatas nggak bisa masuk di sini? Karena dengan populasi sebesar ini, untuk daya tampung biogas yang hanya 12 kubik itu tidak mampu menampung. Jadi hanya diatur mungkin 3 hari sekali untuk isi biogas. Birak kebun. Nah, Iya. kenapa ini didesain dengan biogas? Ada yang tahu nggak kotoran yang terkandung di kotoran hewan itu mengandung gas apa? H2S. Amonia. Nah, Metana gas iya. metan kan. Nah, Oh itu iya, sangat metana. berbahaya untuk kesehatan paru-paru, kemudian pencemaran lingkungan udara dan lain sebagainya. Salah satu emisi gas paling besar sih. Betul, salah satu penyumbang emisi Iya, terbesarnya penyumbang. itu adalah gas metan itu. Nah, makanya untuk kita desain kandang ini ramah lingkungan, kita gunakan untuk digester biogas. Nah, itu sebagai inletnya, kemudian digesternya itu ada di dalam tanah ini, nanti berbentuk kubah seperti itu. Jadi di sini ada inlet, ini di bawahnya ada kubah biogas, kemudian di sana ada outlet. Outlet ini adalah tempat untuk mengeluarkan sisa dari biogas ini yang disebut namanya seluri. Bu, berarti ini kayak septic tank dong, Bu? Iya, betul. Nah, seluri ini nanti bisa dikelola untuk menjadi pupuk cair yang sudah baunya sudah tidak begitu menyengat karena gasnya sudah dipakai untuk kompor ya, bisa kompor, bisa lampu seperti itu. Dan kemudian kelebihan dari biogas ini apa? Ini daya bakarnya rendah, adik-adik, tidak sama dengan daya bakar LPG. Hanya kelemahannya ketika kompor begitu pertama kali dibuka itu akan bau kotoran. Tapi begitu setelah beberapa saat dibuka itu Amonianya. Iya. Nah, ini di samping ini tadi ditulis adalah kandang laktasi. Kandang laktasi itu adalah semua sapi yang tinggal di sini adalah sapi yang berproduksi susu.
atau menyusui, menghasilkan susu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini sebelah sini kandang beranak. Nah, ini adalah sapi-sapi atau anak sapi. Kalau bahasa Jawanya adalah pedet. Dia berusia sekitar 4 bulan, di atas 3 bulan karena dia sudah nggak minum susu induk. Jadi dia ditempatkan di sini. Nah, nanti kita akan berpindah di sebelah atas, itu di sana di kandang panggung itu nanti akan ada anak-anak pedet yang berumur 0 sampai 3 bulan. Kenapa dia tinggal di situ? Karena dia masih nyusu induknya. Di samping masih nyusu induknya, kenapa dia harus tinggal di kandang box yang panggung? Itu biar suhunya terjaga, suhunya stabil. Karena apa? Karena tingkat kematian atau penyakit yang biasa diderita oleh pedet itu adalah kembung, diare. Nah, seperti itu. Untuk meminimalisir itu kita desain kandang untuk kandang Lu pedet. lihat sini Kap. Nah, seperti itu. Geter-geter tuh Kap tiap Kalau detik. buat gas di bagian perut sapinya itu biasanya dikeluarin kayak gimana ya? Kalau gas dalam perutnya itu biasanya kan bloat ya. Iya, Nah, bloat itu biasanya dia disebabkan karena kebanyakan dia makan konsentrat atau hijauan yang masih muda. Nah, itu biasanya kita keluarkan dengan trokar. Kalau dia sudah kembung seperti itu, dia tidurnya harus bertumpu di kaki dua, kemudian ditrokar di lambungnya. Trokar, lubangi pakai jarum atau apa, nah nanti akan keluar gasnya. Ya, seperti itu. Berarti Itu salah satu alternatifnya di sini dia untuk yang kayak misalkan sapinya udah bloat, dia bukan yang jenisnya di punggungnya ditusuk ya Bu? Nah, itu namanya di trokar, bukan di punggung tapi di sisi lambung kiri. Oh iya, oke. Kan Baik. kan ini strukturnya beda. Iya sih. Itu seperti itu. Jadi Salah kan satunya kayak itu gitu, kalau sudah kayak kita lagi sudah syukur, mentok ya. Kalau enggak biasanya kita masih kasih minum Sprite apalah seperti itu. Kalau dia belum dalam taraf yang parah, kalau masih parah ya harus ditrokar. Ya, kita lanjut di kandang beranak. Tadi lu ngomong apa kemana? Dia protes karena sudah waktunya makan. Karena dia waktu makan itu dan setengah 4. Makan nggak Bu? Boleh, nanti belum disiapkan itu. Astagfirullahaladzim kita lewatin dia. Dijilat tuh sama dia. Nah, kita sampai di sini. Ini adalah tempat kandang beranak. Pedet-pedet di sini atau anak sapi yang tinggal di sini. Ini adalah anak sapi yang berumur 0 sampai 3 bulan. Kenapa ditempatkan di sini? Karena dia masih harus minum susu induknya. Nah, seperti itu. Nanti setelah dia umur 3 bulan dia akan turun di sana di kandang beranak. Ini kenapa dia tinggal di sini sendiri? Nah, ini karena dia baru masa pemulihan pasca melahirkan. Pasca melahirkan dan kesusahan, makanya harus tinggal di sini. Berarti melihara sapi itu kurang lebih sama seperti melihara kambing Bu? Beda kalau Soalnya- kambing. Kalau kambing atau domba ya waktu itu dia kalau nggak salah bukannya juga itu ya ada kayak proses yang pasca lahir, minum susu pisah-pisah dan kayak gitu Bu. Iya, hampir sama, cuman beda di durasi waktunya. Kalau anak kambing itu paling minum susu induknya paling lama 1 bulan, tapi kalau anak sapi itu sampai 3 bulan seperti itu. Kemudian jenis konsentratnya juga berbeda, jenis pakannya berbeda. Kalau sapi, khususnya sapi perah, dia di konsentrat yang pK-nya antara 18 sampai 20%. Sedangkan untuk kambing atau domba itu bisa di angka 12 sampai 15%. Yang hanya sedikit berbeda di situ saja. Untuk bagian hoofnya itu kan gara-gara ada yang di kandang ini kan mereka nggak banyak jalan ya. Kalau misalkan kayak kuku manusia kan gitu kan nubuh. Nah, mereka lepasnya gimana? Kayak dilepasin pakai Kuku. iya. Kalau kuku dia dipotong setiap 6 bulan dipotong. Berarti kalau itu kayak kuda kah? Iya, Iya, hampir kayak sama kuda, kayak kayak kuda. Hampir sama sistemnya. Waduh, seperti hujan lagi ya itu. Top itu. Nah, seperti itu. Sudah cukup di anak sapi. Kita akan pindah ke sana sambil jalan. Nanti kita akan coba minum susu olahan di sana. Boleh dipegang nggak apa-apa kok. Boleh dipegang. Boleh dipegang nggak apa-apa. Ini karena dia masih nalurinya menyusu. Tadi ini belakang. Jok lo kenal yang mana? Kayak gini. Ini Gua kenal yang kayak Matthew. masih Wow. Ge, coba Ge. Ge. Coba Ge. Tadi ibunya. Nah, ini
Ini masih 3 bulan. Iya karena dia masih ngedot, jadi masih nalurinya yang ngedot gitu. Iya. Coba deh, boleh coba. Enggak. Jangan terlalu dalam ya. Kalau di sini misalkan sapinya kayak kena luka atau penyakit, dia sama kayak itu nggak sih Bu? Kayak kalau babi kan ada kayak semprot-semprot cairan biru Bu. Iya itu namanya gusanek. Sama ya? Sama. Yang antiseptik itu. Iya. Betul antiseptik itu biar dia tidak dilalat, dilalatin nanti terjadi pembusukan begitu. Oh, sama. oke. Kalau yang luka kulitnya sama seperti itu kan. Berarti kurang lebih kayak semua hewan sama kalau itu. Hampir sama. Untuk hewan ruminansia ya. Iya. Jadi hewan ruminansia itu hewan yang dia pencernannya dua, ya kambing, domba, sapi, kerbau. Biasa kalau kayak itu di blok juga kan ya? Apa? Dipasangin blok di bagian hoofnya. Kalau misalkan ada bagian kukunya ada. Iya. Kalau nggak terlalu dalam nggak gigit. Ada giginya cuma depan kok. Ketagihan weh. Dia pengen digigit apa tangannya? Enggak, dia dikenyat aja. Enggak, di geofree maksudnya. Kan kalau kata ibu kalau terlalu dekat kan di itu kan. Iya, kalau terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Ya, kita lanjut ya nanti keburu hujan, lanjut yuk. Yuk sambil di sini ya. Isi Jo, sorry. Itu pakannya ya? Ya, ini sekali makan segini. Jadi setiap satu sapi dia akan makan segini. Nah, ini tadi yang ibu cerita jersey itu. Itu jersey itu, sapi Iya, jenis maksudnya jersey. lucu. Itu mereka ngarah ke satu arah semua. Iya. Ini namanya Lala Lulu Lili. Oke, mereka kembar. Enggak, bareng aja dia masuk kandang. Namanya dikasih nama itu. Bisa gitu sikapnya juga Ya, kembar. sama karena dia jenisnya sama, jadi perilakunya hampir sama. Bu, Iya. sapi yang di sini khusus produksi sapi atau susu sapi atau dia juga kayak dibuat dijual Bu kalau udah itu waktunya? Kalau secara umum kita untuk produksi susu hanya kalau dia sudah maksimal di umur sekitar 8 tahun, produksi susunya sudah maksimal, kita akhir untuk dijual jadi pedaging dipotong. Oh, oke. Sama juga anak sapi yang tidak bagus untuk dia regenerasi kita jual juga. Oh, buat Jadi- jadi anak sapi punya daging ya. Ada seleksi juga kalau dia bagus untuk hidupan ya kita akan pelihara untuk nanti replacement. Nah, tapi kalau enggak kita keluar kandangkan atau dijual. Oke, Bu. Wih, pemberani ya. Sapi gua kayak. Udah adik-adik silahkan untuk yang tadi ini cuci tangan dulu nanti bisa mencicipi susu sini di sebelah sana. Kemudian ini adik-adik terkait dengan sapi perah ini sebenarnya satu pilihan usaha yang tidak banyak diminati orang, jadi saingannya nggak banyak karena minatnya nggak banyak. Nah, kenapa bisa dilihat seperti itu? Produktivitas susu dalam negeri Indonesia itu hanya cuma 20%, selebihnya masih impor. Oh iya. Jadi ini adalah peluang usaha untuk di Indonesia itu masih besar sebenarnya. Dan peluang usaha ini tidak banyak diminati orang. Nah, ketika peluang usaha itu tidak banyak diminati orang, berarti kan peluang kita
lebih besar, tidak banyak saingannya. Satu pilihan usaha. Nah itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan, banyak salah katanya Ibu mohon maaf. Nanti yang mau wawancara atau masih ada pertanyaan silakan. Yang lainnya silakan cuci tangan dan nanti minum susu di sebelah sana. Ayo Cok. Iya cuci tangan di situ. Ya kan? Nah, cuci tangan kemudian minum susu. Yuk, Cap. Ke susu. Susu. Itu hook nggak sih? Kunci. Ayo. Kevin minum. Susu saya, susu bendera. Mission flag. Halo Bang, aku jadi kameramennya dia Bang. Halo, MC dia. Nih. Aku original dong Pak. Ada nggak? Yang hijau apa ya? Terima kasih Pak. Pak, strawberry Pak. Boleh Pak. Susu yang udah diprosesnya udah dikasih gula ya di sini Pak. Makasih. Manis? Oh iya manis. Udah bukan murni ya? Tapi tetap prima. Gua ambil melon ya. Apa strawberry? Apa? Selalu. Ya lu mau nyoba juga? Gua nggak apa-apa harusnya. Gua selalu. Cobain. Enakan yang normal sih. Enak Bu. Yang normal lebih creamy ya. Gimana rating dari 1 sampai 10? Rasa, creaminess dan ya. Creamy yang udah pasti creamy. Tapi buat rasa stroberinya agak kurang. Oh, mungkin rasanya terlalu unnatural kah? Lebih ke mungkin ekstraknya yang kurang powerful sih. Iya. Gue penasaran sampai. Ambil lagi. Oh, mikirnya bawa pulang aja. Tahan berapa hari ya? Seminggu ya. Kalau di luar fridge, di luar Ya paling 1 hari. Buang di mana, Cok? Oh. Halo. Strawberry asapnya ya. wah mantap Pak rasanya. Gimana rasanya? Terlalu dikasih pewarna. Iya. Ini udah mulai deras. Sate aja. Enggak masukin. Pak yang di tengah jalan siapa yang dimarahin siapa Pak? Lu orang pinter banget ini. Ini tadi langsung dari situ udah ngerti lah. Untuk dulu. Kalau masak jadi. Kalau itu belum ada campuran-campuran. Jauh. Lele. Kami udah campur gula ini ya. Ini udah ada gulanya. Makanya kalau Gua enggak bawa duit. ini kan benar-benar Apa tuh? Setengah aja. Galon ini, Bu. Coklat ya. Ya. 10.000. Kalau yang ini 8.000. Ini 10.000. Ya. Apa 10.000? Ini coklat yang ada rasanya. Kalau mau pesan diantar sampai ke homestay bisa. Gimana? Kalau mau pesen nanti tak antar sampai homestay. Bijinya siapa? Tuh. Tadi banyak yang pesen ya?
Yang kalau duit nanti siapa? Tempatnya siapa? Bisnisnya siapa? Apri. Pak Apri. Yang melon. Apri. Melon. Ini sudah, air panas sudah. Berapa? Satu. Terus? Ada lagi ya? Kamu? Pak Hendi. Pak Hendi. Iya. Original satu, coklat satu deh. Mungkin kalau mau buat bikin keju kayak parmesan. Oh beli kok? Ori satu terus? Coklat satu. Iya. Bre, 8.000, 10.000 kalau yang ada rasanya 10.000. Oh, itu enggak ada. Sama rasa 10.000. lumayan buat rumah gua. Ngakak loh. Yang ini Dia beli yang nggak dijual loh. Mau beli yang mana? kan siapa tuh dijual? Yang hadap kanan atau hadap kiri? Dia mau hadap kanan kiri, Pak. Iya, ada kanan kiri dah. Keren juga ya. Iya, makan tuh. Kece itu, Bu. Pas saya mau satu Pak. Pas yang hijau. Pak Hendi. Pak yang juga melon satu. Tambah apa? Melon. Melon satu. Terus 10.000 18. Yang putih tapi itu nyobain. Kalau romiok tapi rada mahal. Bilang loh. Tapi ya sama Pak, buat tahan lamanya di luar freezer berapa lama ya? Kalau belum dibuka ya. Iya. Itu 1,5 hari. 1,5 hari kalau masih kesegel. Iya. Di luar freezer. berarti prosesnya udah jadi kayak krim berarti Kak. Soalnya kalau fresh food setahu aku maksimal dari ke suhu ruangan itu 2 jam. Iya. Kayak suhu ruangan 2 jam itu udah mulai enak. Apa? Fresh milk. Oh, iya. Tapi ini udah kasih aditif kayak gula sih ya. Gula darah jadi ya dengan lama ya. Kan udah dikasih rasa-rasa. Apalagi yang melon sama strawberry Korea romantis. Aduh, nggak ada. Ayo yang maju minum lagi. Nih, gua kasih 62.000 Jil. 70 Pak. Aku kalau ngambil ini 75.000 sih masih Untung karena $1 12 tur. Oh, Singapura ya? kalau dua-duanya dia mau 70.000. Udah ada gua. Gua minimal 2. Udah ada gua. Gua kasih 62. 62 sama receh dia enggak ada. Masih untung karena $1. Recehnya berapa? 84 kalau The real receh. kasih lah 70. 70. Ayo, deal. Oke, deal. Lu bawa ada 70. Mana? Kasih lah. Dia mau sekarang. Dia mau belanja susu. Ini. Iya, kalau itu kan. Enggak bisa kirim. Lu ada 20 enggak, Jas? Nanti bisa kok bayar Jaswin. Iya, pesen di rumah. Ada dulu, Lu ada 30 enggak, Jas? Pesen di rumah aja. Oke. Bisa pesan bisa. Satu, dua, Tulis homestay-nya dulu. Homestay-nya mana? Homestay. dolar sih nggak bisa dilipat ya. Iya, dolar. Tapi ini kelipat sama ini kelipat. Udah dilipat sih. Kalau Amerika Amerika ya. masih ribet banget. Berkurang nganggur. Singapura itu juga harusnya masih keterima kok segitu. Masih. Vending machine masih dapat. Ini yang Regulasinya
regulasinya apa tiap negara? Euro kuat sih. Tapi mereka tetap kurangin nilainya. Iya, cuman kayak itunya mereka kan masih lebih kuat. Iya, regulasinya kan beda-beda. Iya. Indo pilek udah di lakban masih dapet, Cok. Pound sterling. Indo udah robek di lakban masih bisa, Bu. Ya sih, nggak salah sih. Malah kadang udah ada nomor HP-nya. Udah ada coretan-coretan gitu masih bisa dipakai. Nomor HP itu yang paling sering tuh nomor HP di uang kertas 2000. Iya. Mata uang apa sih duit Oh, SGD. yang nggak bisa dirobek? Kanada atau antara Kanada punya atau Euro gue lupa. Ini juga kayak udah deh, ini udah plastik ya? Itu plastik ini doang. Oh iya deh. Ininya kurang, ininya tapi plastik. Iya sih. Tapi ini udah tekstur plastik banget loh, Job. Tuh. Gua gabut jadi gua sempat udah koleksi 100 sampai 10 sen. Mengartikan good trade. Udah transaksi. Ntar kalau di Jogja tukar berapa dolar lagi? Nggak ada lagi, Bu. Itu enggak beli bakpia. Nanti nggak beli oleh-oleh bakpia kalian. Kalau Minta orang tua TM. Ini kan nggak ada apa namanya kalau nanti beli barengan aja di data kayak gitu sekali borong. Iya, maksudnya langsung di data per homestay aja.